Saat ini mungkin kita sedang bertanya atau bingung, mengapa doa yang kita panjatkan belum juga dikabulkan? Padahal kita sudah semaksimal mungkin mengulang kalimat doa dengan penuh harap, meneteskan air mata, bahkan disertai suatu janji jika doa kita bisa dikabulkan, yang seakan-akan memaksa keberhasilan untuk segera datang. Namun kenyataannya, jawaban atas doa itu sering datang dengan cara yang berbeda dari ekspektasi, atau bahkan tertunda tanpa kabar. Mungkin yang perlu kita ubah bukan hanya isi doa, tetapi cara kita berbicara kepada Tuhan, dari nada memohon dan menuntut menjadi bersyukur dan meminta izin. Dengan sedikit penyesuaian bahasa, kita membuka ruang bagi keajaiban bekerja di dalam diri dan di alam semesta. Mari kita telusuri bersama mengapa hal ini bisa memberi dampak luar biasa dan bagaimana teori afirmasi serta visualisasi memperkuat transformasi doa kita. Dalam doa sehari-hari, kita terbiasa mengucap, "Ya Tuhan, berikan aku rezeki yang melimpah," atau "lunaskan hutangku." Kalimat-kalimat tersebut sejatinya menunjukkan kerendahan hati, namun juga bisa menyiratkan ketergantungan penuh pada kehendaknya tanpa memberi ruang bagi kebaikan yang mungkin sudah lama dipersiapkan untuk kita. Ketika doa kita berfokus pada memohon dan menginginkan, kita menempatkan diri sebagai penerima pasif, seolah-olah kita tidak memiliki peran apa-apa selain menunggu. Padahal Tuhan memberikan kita akal, tenaga, dan potensi untuk turut bekerja sama dalam proses terwujudnya doa tersebut. Dengan mengubah kalimat menjadi, "Ya Tuhan, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Izinkan aku menerima rezeki yang Engkau sediakan apabila memang itu terbaik untukku." Kita memuliakannya sekaligus menegaskan keterlibatan aktif kita. Kita bersyukur untuk hal-hal yang sudah ada dan meminta izin untuk menerima yang lebih baik, bukan menuntut dengan nada pamrih. Teori afirmasi mengajarkan bahwa kalimat positif yang kita ulang-ulang dapat mereset keyakinan otak bawah sadar kita. Bila selama ini kita terjebak pada ungkapan doa yang bernada kekurangan, misalnya, "Tolong berikan aku cukup rezeki," kita justru menguatkan citra diri sebagai pribadi yang kekurangan. Sebaliknya, saat kita bersyukur dan meminta izin, "Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rizki-Mu sampai hari ini. Buka hatiku dan izinkan aku menerima kelimpahan-Mu yang lebih banyak lagi." Kita menciptakan afirmasi kelimpahan. Ulangi kalimat itu setiap hari. Secara perlahan pola pikir kita bergeser dari rasa kurang menjadi rasa cukup dan yakin. Substansi afirmasi ini bukan sekadar kata-kata manis, tapi katalis untuk membangkitkan keyakinan yang dalam bahwa kita layak menerima yang terbaik. Kekuatan afirmasi akan makin hebat bila dipadu dengan visualisasi. Bayangkan saat kita menata kata-kata, pikiran bawah sadar kita secara perlahan menciptakan gambaran akan keberhasilan yang kita harapkan. Misalnya, ketika berdoa dan bersyukur, tutup mata sejenak dan visualisasikan bahwa doa yang sedang kita ucapkan sudah terwujud di kehidupan nyata, rezeki lancar, hutang kita sudah lunas, dan impian-impian kita sudah terwujud. Visualisasi semacam ini bukan sekadar imajinasi. Menurut penelitian di bidang neuroscience, otak tidak membedakan antara visualisasi impian dengan pengalaman nyata, sehingga tiap kali kita memvisualisasikan keberhasilan, otak mengaktifkan pola saraf yang sama, seolah-olah kita benar-benar mengalaminya. Mengubah doa ke dalam bentuk bersyukur dan meminta izin juga meredam tekanan batin. Banyak dari kita yang berdoa sambil diselimuti kecemasan. Bagaimana jika gagal? Atau kenapa rezeki belum datang juga? Emosi takut dan khawatir ini sebenarnya menghambat aliran energi positif, baik pada level psikologis maupun spiritual. Dengan bersyukur, kita memfokuskan perhatian pada apa yang sudah tercapai
dan nikmat yang sedang kita rasakan saat ini. Hal ini menurunkan hormon stres seperti kortisol, membuka ruang bagi hormon endorfin yang menenangkan. Dalam suasana hati yang tenang dan penuh syukur, doa-doa kita menjadi lebih hening, lebih jernih, sehingga intuisi kita pun lebih peka menangkap petunjuk-petunjuk rahasia dari Tuhan. Misalnya, seorang pedagang atau sales berdoa, "Ya Allah, berikan aku omzet 30 juta bulan ini." Seiring berjalannya waktu, ketika target belum tercapai, ia menjadi stres, menghentikan ikhtiar, atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Sekarang, coba bayangkan ia mengubah doa menjadi, "Ya Allah, terima kasih atas segala rezekimu yang telah mengalir kepadaku. Jika Engkau mengizinkan, bimbinglah aku meraih omzet 30 juta per bulan." Dengan kalimat itu, ia tetap memasang target, namun nada doanya lebih lembut, penuh kepercayaan. Ia akan lebih mudah bangkit untuk terus berikhtiar, lebih jeli, melihat ide-ide pemasaran baru, lebih terbuka saat mendapatkan kesempatan bisnis, karena hatinya tidak dibebani rasa takut gagal. Dalam praktik afirmasi, kita bisa menuliskan ulang doa tersebut di selembar kertas, lalu membacanya setiap pagi dan malam. Tambahkan visualisasi. Bayangkan angka omzet muncul di layar, rasakan kebanggaan dan syukur mendalam hadir bersama rezeki itu. Latihan sederhana ini memprogram ulang keyakinan bawah sadar, memperkuat sinyal ke alam semesta bahwa kita siap menerima dan berkolaborasi. Lebih jauh lagi, ketika kalimat doa berubah menjadi permohonan izin, kita menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi atas izinnya, bukan karena usaha kita semata. Hal ini menumbuhkan kerendahan hati, bukan kerendahan yang membuat kita merasa tidak berdaya, melainkan kerendahan yang menyadari bahwa kita bagian dari rencana Tuhan. Dengan demikian, kita mengundang energi positif dari Tuhan dan semesta untuk bekerja lebih leluasa, karena kita tidak melawannya, melainkan berpadu dengan kehendak-Nya. Tentu, transformasi ini bukan jaminan instan. Ia adalah proses menata ulang cara kita berbicara, berpikir, dan merasakan. Konsistensi adalah kuncinya. Setiap kali kita merasa doa kita mandek, periksa nada bicaranya. Apakah masih terdengar menuntut, atau sudah bernafas syukur dan kerendahan hati? Jika masih terasa ada sisa ingin dan menuntut, ucapkan kembali dengan kalimat yang baru, lebih ringan, lebih bahagia. Dengan perlahan, doa kita akan menjadi sarana afirmasi diri yang ampuh, sekaligus medium visualisasi pencapaian yang nyata. Pada akhirnya, doa bukan sekadar kata-kata yang terucap, melainkan energi yang mengalir dan menarik getaran dunia. Manifestasi berasal dari frekuensi pikiran, perasaan, dan ucapan kita. Saat kita menautkan ketiga elemen ini dalam harmoni, doa yang disusun dengan syukur, afirmasi yang dipancarkan dengan keyakinan, dan visualisasi yang dibayangkan dengan detail, tahap demi tahap kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima apa yang kita doakan. Tuhan pun akan menjawab dalam waktu dan cara yang terbaik, mungkin dengan hikmah yang belum bisa kita pahami sekarang, tetapi pasti untuk kebaikan kita. Jadi, mulai hari ini, ubahlah nada doa kita dari memohon penuh kecemasan menjadi lantunan syukur yang tenang, yang meminta izin untuk menerima segala kebaikan-Nya. Tambahkan afirmasi positif yang meneguhkan dan lengkapi dengan visualisasi yang detail. Dengan demikian, kita tidak hanya menunggu jawaban doa, tetapi juga ikut berperan aktif sebagai tokoh penting dalam hidup kita sendiri. Dan biarkan keajaiban Tuhan bekerja dengan caranya yang sempurna. Karena ketika doa kita dipadu rasa syukur dan keyakinan, pintu rezeki akan terbuka dan impian kita pun perlahan-lahan mulai terwujud.